Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pada layar atau pada slide yang pertama ini anak-anak bisa menyaksikan jantung ya, jantungnya berdenyut terus ya, memompa darah. Ini darah yang dipompa oleh jantung. Kita lanjut ya anak-anak ke slide kedua. Di slide yang kedua ini anak-anak juga melihat ya organ jantung yang memompa darah. Jadi ada dua macam peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau yang besar ini prosesnya seperti ini anak-anak. Darah mengalir dari bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, dan serambi kanan. Maksudnya berakhir di serambi kanan. Kemudian kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan menuju paru-paru dan serambi kiri. Berikutnya adalah ada dua aktivitas jantung, yaitu berkontraksi dan relaksasi. Apa itu kontraksi? Kontraksi itu ketika tulang rusuk terangkat ke atas. Ketika jantung ini berkontraksi, maka tulang rusuk kita terangkat ke atas. Rongga dada mengecil. Tekanan udara bagaimana? Mengecil. Udara masuk ke paru-paru. Kemudian yang kedua adalah relaksasi. Tulang rusuknya bagaimana? Tertekan ke bawah. Berikutnya rongga dada membesar. Tekanan udara juga membesar. Kemudian udara keluar dari paru-paru. Peredaran darah pada manusia. Peredaran darah adalah sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup. Peredaran darah mempunyai fungsi untuk mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan tubuh. Misalnya, apa saja? Oksigen, bahan makanan, dan lain sebagainya. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup. Hal tersebut disebabkan darah selalu beredar pada pembuluh darah. Jadi tidak kemana-mana, hanya ke pembuluh darah saja. Itu yang dimaksud dengan tertutup. Ini tadi sudah Ibu Guru terangkan ya, tentang peredaran darah kecil kalau ini. Jantung, yang dimaksud di sini adalah bilik kanan, kemudian paru-paru, dan serambi kiri. Berikutnya ini anak-anak, peredaran darah kecil. Tadi di slide sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan. Awalnya dari bilik kanan, paru-paru, kemudian serambi kiri. Penjelasannya lebih lanjut seperti ini anak-anak. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, alveolus apa itu fungsinya? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Oke, di alveolus paru-paru darah tersebut tertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung. Ya, berikutnya adalah peredaran darah besar. Bagaimana prosesnya? Itu darah mengalir melalui bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, namanya besar, maka ke seluruh tubuh. Berikutnya ke serambi kanan. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri jantung, lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh.
Lalu, darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Begitulah proses peredaran darah besar. Berikutnya ini anak-anak, organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Ini ya, Ibu Guru tunjuk. Yang pertama itu jantung. Nah, ketika jantung berdenyut seperti ini. Nah, ada dua ya, Bu Guru tampilkan dua gerakan jantung yang memompa darah. Kemudian ini yang kedua adalah namanya pembuluh darah. Pembuluh darah arteri dan vena. Nih, di sini ya, ada ya. Ada arteri, kemudian vena, kapiler, dan aorta. Ini adalah jenis-jenis pembuluh darah. Yang paling utama adalah vena dan arteri. Sudah paham anak-anak tentang organ peredaran darah? Jadi ada dua ya, jantung dan pembuluh darah. Kemudian ini penjelasan bagaimana sih proses kerja jantung. Anak-anak simak ya. Jantung adalah salah satu organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Letaknya di mana? Letaknya di rongga dada, di selaputi membran pelindung yang disebut perikardium. Kerja jantung yaitu terus-menerus berkontraksi, memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Seandainya jantung itu berhenti memompa darah kita, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan meninggal dunia, ya. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruangan anak-anak, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ada berapa? Ada 4. Berikutnya adalah cara kerja jantung sebagai berikut. Yang pertama, serambi mengembang. Darah dari vena masuk ke serambi. Kemudian serambi menguncup, bilik mengembang, darah dari serambi ke bilik. Yang terakhir adalah bilik menguncup, darah tidak dapat kembali ke serambi karena adanya klep jantung. Berikutnya adalah organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti selang anak-anak yang bersifat elastik. Elastik itu gimana? Kenyal, jadi bisa melar begitu. Dan bermanfaat untuk mempertahankan tekanan darah yang stabil. Ketika tekanan darah meningkat, maka diameter pembuluh darah akan melebar. Apa itu diameter? Diameter itu ukuran ya, ukuran pembuluh darah akan melebar sebagai bentuk adaptasi untuk menurunkan yang berlebih agar menjadi normal kembali. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah nadi atau arteri ialah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Sedangkan pembuluh balik atau vena ialah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Tadi ke jantung, sekarang ke dalam jantung. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini anak-anak beda atau perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, tempatnya agak ke dalam kalau pembuluh nadi, sedangkan pembuluh vena atau balik tempatnya dekat permukaan tubuh. Kemudian ini, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis itu kalau nadi. Sedangkan vena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang ketiga adalah aliran darah berasal dari jantung, itu kalau pembuluh nadi. Sedangkan pembuluh vena, aliran darah menuju ke jantung. Pembuluh nadi itu denyutnya terasa, sedangkan pembuluh balik atau vena denyutnya tidak terasa. Yang kelima, pembuluh nadi itu katup hanya satu tempat dekat dengan jantung, sedangkan pembuluh balik katup terdapat di sepanjang pembuluh. Nomor 6 dan 7, anak-anak baca ya.
Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham? Bu Guru harap begitu ya. Nah, ini sekarang tugas anak-anak sebelum anak-anak melaksanakan atau mengerjakan tugas, perhatikan nih. Di ruang kelas ini anak-anak merasa senang karena apa? Karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan nilainya juga sangat baik. Jadi mereka bersuka cita. Anak-anak juga seperti itu ya. Kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Mungkin demikian yang bisa Bu Lestari sampaikan. Banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.